Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ajar channel yang membahas tentang burung kicau rumahan. Oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemasteran burung berkicau, utamanya untuk murai batu, kacer, cucak hijau, dan juga burung cendet. Dalam pemasteran burung-burung tersebut, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesiapan burung yang akan dimasteri. Yang kedua, kesiapan alat untuk memasteri. Yang ketiga, masteran itu sendiri. Dan yang keempat adalah tempat untuk pemasteran. Sebelum masuk pembahasan, jika kawan-kawan berkenan, mohon dukungannya dengan like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, untuk menyingkat waktu, marilah kita bahas satu persatu dari bahasan tersebut. Yang pertama adalah kesiapan burung yang akan dimasteri. Burung yang akan dimasteri memiliki beberapa syarat umum, yaitu salah satunya burung harus dalam kondisi yang sehat. Kedua, burung tidak dalam keadaan kondisi atau emosi yang tinggi. Ketiga, burung dalam keadaan mabung. Seperti yang kita pahami bersama bahwa burung dalam kondisi yang sehat itu akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan pemasteran daripada burung yang sedang sakit. Mungkin bisa kita ibaratkan dengan diri kita saja. Saat kita belajar mungkin waktu masih sekolah atau mungkin belajar apapun di luar sekolah, ketika kita sedang sakit, tentunya akan sangat sulit masuk materi pelajaran tersebut. Malah kita akan tambah pusing. Begitupun kira-kira dengan burung peliharaan kita. Kalau dalam keadaan sakit, tentunya akan susah menerima materi yang akan kita berikan. Selanjutnya, untuk burung yang terlalu emosi atau terlalu birahi, itu tentunya ketika mendengar suara, itu pasti keinginan tarungnya akan muncul. Keinginan untuk menguasai wilayah atau merasa terganggu karena ada suara lain di wilayahnya itu pasti tinggi. Jadi burung akan melawan ketika ada suara yang dia dengar itu suara asing. Ketika sudah emosi, sudah birahi, itu fokusnya bukan menyerap materi, tapi mengusir suara yang ada. Kemudian hal yang efektif lagi adalah ketika burung sedang mabung. Seperti kita ketahui bersama, burung yang sedang mabung itu dalam kondisi yang diam. Jadi burung yang dalam kondisi diam inilah dia akan cenderung untuk mendengarkan suara-suara dari lingkungannya. Jadi ketika dia mendengarkan, lama-kelamaan maka suara itu bisa diserap dan menjadi isian bagi burung kicauan kita. Setelah kita punya burung yang siap untuk dimasteri, kita bisa masuk ke persiapan yang kedua, yaitu persiapan alat untuk memasteri. Alat pemasteran ini bisa macam-macam. Bisa burung langsung, burung hidup, ataupun menggunakan MP3. Di sini saya akan mencontohkan pemasteran yang menggunakan MP3. Ini yang saya tunjukkan ini adalah alat pemasteran yang saya miliki. Saya menggunakan sound system kecil atau mungkin bisa dikenal dengan speaker aktif untuk memasteri burung-burung saya. Tapi tidak wajib dengan speaker aktif ya kawan-kawan. Ini juga bisa digunakan HP ataupun MP3 yang kecil itu yang kita beli mungkin dari Shopee atau apa, ada di situ MP3 yang memang bisa diputar untuk memasteri burung. Atau kalau teman-teman punya istilahnya HP yang lama, HP cekidet ya istilahnya, yang hanya bisa MP3, bisa digunakan yang itu saja untuk memasteri burung kesayangan teman-teman. Untuk setting pemasteran sendiri, ini biasanya saya menggunakan suara yang pelan. Jadi suaranya tidak tepat di sebelahnya atau tidak keras di
terdengar oleh burung yang akan kita mastery. Speaker aktif saya ini memiliki volume maksimal 30. Saya hanya menggunakan volume 1 atau 2 saja untuk memastery burung. Suaranya terdengar sayup-sayup pelan, tapi tetap terdengar jelas. Selanjutnya, persiapan yang ketiga adalah persiapan masteran itu sendiri. Kalau menggunakan burung hidup, usahakan menggunakan burung yang sudah gacor, jadi sering bunyi. Kalau burung yang masih jarang-jarang bunyi, percuma juga buat masteran. Kalau menggunakan MP3, mari kita belajar di alam bebas. Jadi burung-burung di alam itu tidak ada burung yang bisa berbunyi ngerol ataupun nembak itu selama 24 jam nonstop atau mungkin 1 jam nonstop. Paling-paling yang ada di dalam alam, misalkan kenari atau mungkin tengkek ataupun juga burung-burung yang lain, cililin, itu hanya akan ngerol atau nembak kira-kira 10-20 detik. Belajar dari hal tersebut, saya rasa sangat tidak efektif jika kita melakukan pemasteran dengan materi yang tanpa jeda. Misalkan roll tembaknya itu selama 1 jam penuh dengan roll tembak tanpa jeda. Di alam pun, biasanya burung-burung masteran itu berkicau pasti berjeda. Berbunyi selama 1 atau 2 tembakan, kemudian jeda untuk makan atau mungkin untuk didis, kemudian nembak lagi, kemudian jeda lagi, kadang juga terbang ke sana kemari, kemudian nembak lagi. Kalau kita mencontoh dengan dari hal tersebut, maka pemilihan masteran yang baik itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam pemasteran. Harus disesuaikan dengan karakter suara burung. Kalau burung kita itu karakternya roll panjang, itu bisa kita berikan materi dengan roll 10-20 detik ataupun tembakan 10-20 detik kemudian jeda. Selain daripada pemasteran yang kita pilih, itu tidak kalah penting juga kita menentukan waktu pemasteran yang baik. Pemasteran yang baik itu tidak dilakukan 24 jam nonstop. Tetapi bagi teman-teman yang menganut paham tersebut tidak masalah, karena nyatanya juga sama-sama bisa masuk ke dalam burung kicauan kita. Di alam, burung-burung masteran itu biasanya berkicau pada saat pagi hari, menjelang siang, dan juga sore hari saat akan tidur. Saat malam hari, biarkan burung beristirahat dengan tenang, supaya staminanya kembali dan tidak terusik untuk istirahatnya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penyiapan ruang yang akan kita gunakan untuk pemasteran. Atau untuk teman-teman yang punya ruang kosong, itu bisa dimanfaatkan untuk pemasteran burung. Usahakan tempat yang digunakan untuk pemasteran itu adalah tempat yang sepi. Dalam pemasteran, selain dari menyiapkan 3 hal di depan, saya dukung dengan adanya suara-suara relaksasi untuk burung kesayangan saya ketika melakukan pemasteran. Nah, di sini bisa dilihat di ruangan untuk memasteri ini saya memiliki sebuah akuarium, di mana akuarium tersebut memiliki suara aliran air. Memang saya sengaja buangan akuarium ini atau dari filter akuarium ini saya tinggikan supaya bisa menghasilkan suara gemericik air untuk keperluan pemasteran dan juga untuk relaksasi burung ketika malam. Jadi logikanya begini, ketika burung mendengarkan masteran, kemudian mendengarkan gemericik air, itu ada relaksasi. Burung akan lebih rileks, lebih santai ketika mendengarkan suara gemericik air, sehingga lebih mudah menyerap materi yang kita berikan dari pemasteran tersebut. Kalau teman-teman tidak punya suara relaksasi seperti gemericik air, kawan-kawan bisa mendownload suara-suara MP3 ataupun lagu-lagu yang memang sudah dirancang dengan suara gemericik air. Misalkan suara cililin
berjeda dengan gemericik air, ataupun mungkin suara kenari berjeda dengan gemericik air. Atau mungkin kalau kawan-kawan ingin memanfaatkan suara berjeda dan juga ada gemericik airnya, saya mengunggah beberapa masteran yang sudah saya rancang berjeda dan juga memiliki gemericik air. Saya cantumkan di deskripsi video ini. Demikian tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemasteran. Yang pertama, kesiapan burung yang akan dimasteri. Yang kedua, kesiapan alat pemasteran. Yang ketiga, masteran itu sendiri. Dan yang keempat adalah ruang atau tempat untuk pemasteran yang sesuai. Terima kasih kawan-kawan sudah menyimak video ini hingga akhir. Atas segala dukungannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.